Halo, saudara, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat ya, dan terus diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara pernah mendengar kata shock terapi. Shock, waduh, shock itu kan shock kaget. Oh iya, ya, maksudnya ya sedikit banyak itulah artinya gitu. Shock maksudnya sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang jauh lebih keras, lebih banyak, dan seterusnya. Jadi, shock terapi itu adalah cara di mana menterapi seseorang untuk lebih sehat, lebih baik, atau pulih atau sembuh. Ya. Selain ada soft terapi, ini ada shock terapi. Dan itu biasa dilakukan di dunia psikolog ya, psikiater, konseling ya. Jadi tidak saja seseorang itu terus menjalani proses pengobatan secara soft, terapi secara soft, tapi kadang-kadang harus mendapatkan shock terapi. Nah, tapi ini jadi dilematis karena kemudian seberapa shocknya orang berpikir jadi, wow ini kekerasan nih gitu. Tapi padahal bagi seorang terapis, ya, seorang konselor, itu adalah bagian dari metode, cara, pemulihan, penyembuhan, pengobatan bagi si klien itu atau si pasien itu. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita ini sudah biasa lah, semua orang mengalami sesuatu yang lebih keras di dalam hidupnya, benturan yang lebih luar biasa, kekagetan yang waduh membuat dia betul-betul terpuruk dalam kehidupannya, dan itu sudah sangat biasa. Semua orang tidak saja pernah tertusuk duri, ya, tetapi pernah terluka oleh tajamnya pisau. Yang kecil, masalah kecil pernah kita alami, tapi juga masalah besar kita pernah alami. Dan ketika kita menghadapi sebuah pergumulan besar, sangat besar, respon kita itu penting. Respon kita penting. Karena ketika kita merespon dengan salah, maka kita menghadapinya dengan salah. Sekali lagi, ketika kita menghadapi sebuah persoalan besar, respon kita penting. Dan semakin kita dewasa secara iman, juga dewasa dalam kehidupan ini, maka respon kita terhadap sebuah persoalan besar pasti jauh akan lebih baik. Jadi, merespon sebuah persoalan besar itu juga salah satu ukuran kedewasaan saudara-saudara. Coba perhatikan ayat ini. Keluaran 3 ayat 19. Keluaran 3 ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ya, ini adalah kisah di mana Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Dan Musa berulang kali mengatakan, nggak bisa Tuhan, bukan aku orangnya. Ya, memimpin bangsa sebesar ini, bangsa Israel, keluar dari Mesir menghadapi Fir'aun, nggak bisa. Ya. Dan Tuhan mengatakan, bisa. Semua hambatan pasti ada solusinya. Di tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu. Dan Tuhan bisa paksa. Ya. Tuhan bisa paksa sesuatu untuk berubah, untuk lebih baik, atau kalau dalam persoalan ini, menaklukkan Fir'aun. Nah, begitu juga Tuhan bisa paksa kita untuk dari biasa-biasa saja, orang Jawa bilang angler-angler wae, ngelaras-ngelaras wae, dan tiba-tiba kita harus terbangun, tergagap, terkaget, aduh masalahnya besar banget. Persoalannya besar sekali. Tapi kita bisa dengan yakin, itu cara Tuhan. Tuhan yang perkasa itu bisa paksa saudara untuk menghadapi sebuah persoalan dari yang kecil
biasa, sedang, sampai yang begitu berat. Dan Tuhan punya tujuan, pasti Tuhan punya tujuan untuk mengubah hidup saudara yang selama ini datar saja, padahal hidup never flat ya, nggak ada kehidupan yang datar, dan saudara sedang dipaksa oleh Tuhan untuk naik tinggi dan sangat berat, sangat berat. Nanti setelah itu turunnya curam pun turun sampai ke dasar, ya, sampai ke jurang, lalu saudara harus berjuang lagi, naik lagi, untuk sampai ke garis normal, garis datar. Dan Tuhan paksa saudara untuk berbuat hal yang tidak biasa. Shock terapi dari Tuhan. Ya, saudara, bersiap-siaplah. Kalau saudara sedang menghadapi itu, respon saudara penting. Yakinilah bahwa ini cara Tuhan sedang mengajar saudara. Atau kita tambahkan huruf H saja. Sedang menghajar saudara. Untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk mendewasakan saudara. Mari hadapi setiap perkara dan terus arahkan diri kita kepada Tuhan. Karena semua dalam rencana dan rancangannya untuk kebaikan kita. Bersama saya, dalam Renungan Mas, esok masih ada solusi.